Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahlan Saputra dengan BP 19-10-86-1004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedekatan persepsi interpersonal. Yang pertama yaitu pengertian persepsi interpersonal. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sedangkan persepsi interpersonal adalah pengambilan kesimpulan tentang orang lain dari stimuli yang sampai kepada kita. Betapapun tidak lengkapnya informasi yang kita terima. Yang kedua, problematik persepsi interpersonal. Rahmat menjelaskan alasan seseorang mengalami kemungkinan kesalahan dalam persepsi interpersonal dibandingkan dengan mempersepsi objek, disebabkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, pada persepsi objek, stimuli ditangkap oleh indera melalui benda-benda fisik, gelombang, cahaya, gelombang suara, temperatur, dan sebagainya. Dan yang kedua, bila menanggapi objek hanya terkait sifat-sifat luar objek dan tidak meneliti sifat-sifat batiniah objek tersebut. Dan yang ketiga, ketika seseorang akan mempersepsikan objek tidak akan memberikan reaksi terhadap orang tersebut. Dan orang tersebut juga tidak akan memberikan reaksi emosional. Dan yang keempat, objek relatif tetap dan manusia berubah-ubah. Misalnya, benda akan relatif tetap, tetapi tidak demikian halnya dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iznin Mutia, BP 19-10-86-30-10. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang persepsi interpersonal. Nah, materi pertama yang saya akan bahas adalah pengaruh faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang pertama adalah deskripsi verbal. Deskripsi verbal ini adalah cara kita menilai seseorang mengenai sifat mereka yang kita dapatkan pada kesan pertama. Contohnya, saat kita berinteraksi dengan orang yang baru, jika ia menggunakan mimik wajah dengan tersenyum, maka kesan pertama yang kita dapatkan adalah ia merupakan orang yang ramah. Faktor yang kedua adalah petunjuk proksemik. Petunjuk proksemik ini adalah bagaimana cara kita menilai seseorang dengan ia membuat jarak dengan kita. Misalnya, saat kita bersahabat dengan seseorang, jika ia membicarakan hal-hal yang pribadi kepada kita, maka kita bisa menilai bahwa ia dekat dengan kita dan merasa nyaman dengan kita. Yang ketiga adalah petunjuk kinesik. Petunjuk kinesik ini merupakan cara kita menilai seseorang melalui gerak tubuh mereka terhadap kita. Misalnya, saat seseorang lewat di depan kita dengan cara menundukkan badan dan mengucapkan permisi, saya mau lewat. Nah, gerakan menundukkan badan tersebut dan mengucapkan kata-kata itu menunjuk dapat kita nilai bahwa mereka itu adalah seseorang yang sopan. Yang keempat adalah petunjuk wajah. Nah, petunjuk wajah ini merupakan bagaimana cara kita menilai seseorang melalui pesan verbal yang mereka berikan kepada kita. Contohnya, saat kita berbicara dengan seseorang, jika ia menggunakan mimik wajah yang tidak fokus terhadap apa yang kita bicarakan dan dia tidak menatap mata kita saat bicara, maka bisa dipastikan ia itu tidak fokus terhadap apa yang kita bicarakan, dia tidak nyaman terhadap apa yang kita bicarakan. Faktor yang kelima adalah petunjuk paralinguistik. Petunjuk paralinguistik ini bagaimana cara kita menilai seseorang melalui aksentuasi, intonasi mereka berbicara, gaya interaksi mereka berbicara kepada kita. Nah, contohnya, saat seseorang berbicara kepada kita dengan menggunakan intonasi yang tinggi, maka bisa dipastikan mereka itu sedang marah kepada kita. Nah, faktor yang keenam adalah petunjuk artifaktual. Petunjuk artifaktual ini merupakan bagaimana cara kita menilai seseorang melalui penampilan mereka. Contohnya, saat seseorang menggunakan pakaian yang fashionable, maka kita bisa menilai mereka bahwa mereka itu menyukai fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Sari Dewi, BP 2014. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengaruh faktor personal pada persepsi interpersonal.
Faktor personal sendiri dapat diartikan sebagai faktor internal, yaitu keadaan dalam diri individu sangat berpengaruh dalam menanggapi suatu pesan. Nah, faktor personal ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor biologis dan juga faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini dapat meliputi jenis kelamin, kesehatan, dan juga konsentrasi. Dapat diambil contoh dari jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki tentunya memiliki perbedaan dalam mempersepsikan suatu pesan atau dalam menanggapi suatu pesan, yang dimana perempuan biasanya lebih mengandalkan perasaannya dibandingkan laki-laki yang lebih mengandalkan logikanya. Nah, contoh lainnya pada kesehatan, yaitu seseorang yang memiliki fisik atau jasmani yang sehat tentunya akan lebih mudah dalam memproses komunikasi dan juga dalam menanggapi pesan yang diberikan oleh lawan bicaranya dibandingkan dengan orang yang sedang sakit. Karena biasanya orang yang sedang sakit itu memiliki kadar atau daya konsentrasi yang rendah dibandingkan orang yang sedang sehat. Nah, yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini dapat berupa dua komponen, yaitu komponen kognitif dan juga afektif. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif itu adalah intelektual dan ilmu pengetahuan seseorang sangat berperan penting dalam mengartikan atau memaknai sebuah pesan atau simbol dalam berkomunikasi. Tentunya juga sangat berperan penting di dalam komunikasi interpersonal. Pada komponen kognitif ini, semakin tinggi ilmu dan intelektual seseorang, tentunya akan semakin berkualitas juga pesan atau makna yang disampaikan melalui simbol dan bahasa yang ia gunakan. Nah, di sini pemahaman tentang diri sendiri dan juga pemahaman tentang orang lain dalam berpikir itu sangat berpengaruh penting juga dalam memaknai suatu pesan yang ada di dalam komunikasi interpersonal. Selanjutnya yaitu komponen afektif. Nah, di dalam komponen afektif ini, sikap dan emosi seseorang sangat berpengaruh dalam memaknai dan juga dalam memproses suatu pesan di dalam komunikasi interpersonal. Nah, di dalam komunikasi interpersonal, sikap yang baik dan juga cara kita mengontrol emosi itu sangat berpengaruh dalam menjalin hubungan interpersonal yang baik. Ketika kita dapat mengontrol sikap dan juga emosi kita terhadap orang lain saat berbicara, tentunya komunikasi interpersonal yang baik akan terwujud dan juga hubungan komunikasi interpersonalnya akan lebih baik. Jadi pada intinya dalam faktor personal ini, kita sebagai individu yang melakukan komunikasi interpersonal tentunya harus dapat mengenali dan juga memahami potensi diri kita. Selain itu, tentunya kita juga harus memiliki intelektual dan juga ilmu pengetahuan yang baik dan senantiasa mengasah potensi dari dalam diri kita sehingga komunikasi yang nantinya terjalin dengan orang lain akan lebih berhasil dan juga lebih efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Sherlianita, BP 19961016. Di sini akan menjelaskan materi mengenai proses persepsi. Mengutip apa yang dikatakan Stephen Covey, penulis buku Seven Habits asal Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan, itulah yang sesungguhnya permasalahannya. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa persepsi, disadari atau tidak, sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap orang lain atau cara pandang kita terhadap lingkungan di mana kita berada. Proses persepsi sendiri terjadi ketika seseorang menerima stimuli dari luar yang ditangkap oleh indera bantunya, lalu diteruskan ke otak. Nah, cara pandang kita terhadap orang lain itu akan menentukan kesan yang dihasilkan oleh proses persepsi. Jadi, dalam pembentukan proses persepsi ada yang namanya stereotip atau kondisi di mana kita menilai orang lain berdasarkan bagaimana kita mengkategorikan orang tersebut. Misalkan pada kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ataupun mendengar seorang guru suka mengkategorikan siswa-siswinya. Seperti ada golongan siswa pintar, golongan siswa pemalas, ataupun golongan siswa cerdas. Nah, dengan adanya konsep seperti ini akan mempengaruhi stimuli yang awalnya banyak diterima. Seperti seharusnya seorang guru tuh bisa menilai siswanya dari segala sisi, namun karena adanya
kategori tersebut, mereka hanya melihat dalam satu sisi saja, seperti golongan siswa cerdas ya hanya mereka yang pintar, mereka yang tahu segalanya, sedangkan siswa lain tidak. Yang disebut dengan stereotyping atau stereotip yaitu menilai seseorang secara umum saja. Dari peristiwa ini juga dapat kita lihat bahwa proses pembentukan persepsi itu juga dipengaruhi oleh hal efek, yaitu kondisi di mana kesan yang kita munculkan itu didapat dari penilaian pada kesan pertama. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai proses persepsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.